Jelang putusan sidang pra-peradilan, kubu Budi Gunawan optimistis permohonannya dikabulkan. Kubu Budi Gunawan yakin menang karena selama sidang pra-peradilan berlangsung, KPK dinilai tak sanggup menunjukkan bukti yang sah untuk menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Status tersangka yang diperkarakan Budi Gunawan hingga sidang pra-peradilan menuju klimaks. Senin 16 Februari, hakim akan jatuhkan putusan. Kubu Budi Gunawan optimistis menang. Kita sangat yakin dengan apa yang sudah dilalui dalam 5 hari ini, jadi kan sudah terungkap bahwa ternyata kan KPK itu melakukan pemerkosaan hukum. Contoh terakhir aja kemarin malam, waktu jam 9 ketika pembuktian, ternyata itu kan KPK tidak bisa menunjukkan bukti yang dikatakan 2 alat bukti yang sah untuk melakukan penyidikan dan penetapan tersangka, KPK tidak sanggup. Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis juga yakin penetapan tersangka yang dilakukan KPK pada Budi Gunawan merupakan sebuah kekeliruan. Hal ini pernah Margarito ungkapkan saat ia duduk sebagai saksi dari kubu Budi Gunawan dalam sidang pra-peradilan. Saya mengikuti saya termasuk salah satu di antara yang dijadikan sebagai ahli. Cukup berdasar untuk berpengharapan permohonan pra-peradilan itu dikabulkan oleh majelis hakim, oleh hakim pra-peradilan ini. Pak Budi Gunawan pada waktu kasus ini terjadi tidak berstatus sebagai penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang dimaksud Margarito adalah pejabat eselon 1. Sementara status tersangka yang disandang Budi Gunawan terkait jabatannya saat menjadi Kabiro Pembinaan Karir Deputi SDM Mabes Polri yang setingkat pejabat eselon 2. Namun berdasar pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum, dan orang lain yang berkaitan dengan tipikor yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun penyelenggara negara. Tim Liputan